Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya Yudi Purnomo selaku mantan penyidik KPK dan Boyamin Saiman selaku Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, saya mau ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, dari perspektif sebagai mantan penyidik KPK, kasus ini kan sudah berlangsung beberapa bulan ya. Sprindik kalau tidak salah itu 27 Februari, namun diumumkan di sekitar 11 Maret kalau tidak salah. Tapi kenapa baru kali ini RK dipanggil? Apa sebenarnya yang menjadi alasan jika melihat latar belakang Anda juga ya sebagai penyidik? Ya, saya tidak paham ya mengapa akhirnya KPK itu terlalu lama untuk memanggil Ridwan Kamil sebagai saksi, dan kita kan beberapa kali ya di BTV ini kan membahas ya bahwa seharusnya KPK bergerak cepat ya pasca melakukan penggeledahan, penyitaan terhadap aset ataupun dokumen-dokumen yang ditemui pada saat penggeledahan, termasuk yang kita tahu bahwa ada dua kaitan langsung ya dengan Ridwan Kamil terkait dengan adanya mobil ya yang diperjualbelikan, plus adanya pemeriksaan terhadap Lisa Mariana. Dan ini kan bisa jadi pemanggilan ini pun tentu karena desakan publik ya pasca kemarin ada putusan terhadap Ria Puspa Dewi gitu ya. Salah satunya kan KPK harus segera mengebut ya terkait dengan kasus ini. Jadi bagi saya seharusnya Ridwan Kamil sudah dipanggil dari jauh-jauh hari ya, tidak saat ini seperti itu, Mbak. Baik, nah mungkin Bang Boyamin bisa melengkapi nih, kalau Mas Yudi dia masih belum bisa menjawab dengan jelas karena dia belum memahami mungkin duduk perkara terkait dengan bagaimana di dalam KPK-nya ya saat ini, kurang lebih seperti itu ya Mas Yudi. Nah kalau Mas Boyamin melihat mengapa baru sekarang dipanggil walaupun memang ia datang dan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi? Saya kan pernah berjanji kalau dua orang gubernur atau mantan gubernur itu tidak dipanggil KPK, mau saya gugat pra peradilan. Nah, yang Gubernur Sumut kan sudah saya daftarkan, besok Jumat sudah sidang itu pra peradilan. Ya, saya sebenarnya mau menambah Ridwan Kamil, kalau tidak dipanggil ya saya pra peradilan karena ini memenuhi janji-janji saya 3-4 bulan yang lalu gitu. Tapi bahwa proses panjang itu kan memang mengumpulkan seperti Pak Ilham Habibie gitu kan, kira-kira kalau saya mau pura-pura jadi juru bicara KPK kan begitu gitu Mbak, susah. Tapi ya setidaknya udah dipanggil lah, kita hormati itu, dan saya yakin ini yang penting untuk KPK segera membawa perkara ini ke pengadilan terhadap tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan sehingga nanti akan terbuka semua. Dan Ridwan Kamil di sana juga bisa jadi saksi. Apakah beliau terlibat atau tidak akan terbuka di pengadilan. Itu aja kita dorong. Dan jangan sampai saya juga ngajukan gugatan pra peradilan gitu aja lah susah untuk memperjelas ini semua. Gitu. Baik, tapi memang agak lucu ya, kenapa harus ada ancaman baru seperti digubris, padahal sudah jelas sekali ada keterkaitan terkait dengan barang bukti yang diamankan, pemeriksaan yang dilakukan, bahkan juga tersangka-tersangka, bahkan saksi yang diperiksa. Nah, ke Mas Yudi, kira-kira Mas Yudi, saat ini kan masih diperiksa sebagai saksi ya, kalau kata jubir KPK tadi. Ya. Nah, dengan apa yang diinformasikan kepada publik, kita hanya melihat dari luar ya, kita tidak tahu bagaimana dalamnya sekarang. Kira-kira butuh waktu berapa lama lagi sih jika merunut kepada proses di KPK untuk bisa ini naik ke meja hijau? Karena Mas Boyamin udah mengancam nih, kalau nggak naik ke pengadilan, pra-peradilan lagi. Bagi saya seharusnya ini tidak terlalu lama, Mbak, karena ini kan terkait dengan aliran dana ya, istilahnya follow the money dari hasil pengadaan iklan ya, barang dan jasa. Artinya tentu auditor yang ditunjuk oleh KPK, entah itu BPK atau BPKP, seharusnya mereka sudah bisa mendapatkan gambaran ya terkait dengan bagaimana ya kasus ini terjadi. Kan kita tahu bahwa diduga ada 222 triliun ya kerugian negaranya. Di situ bagi saya tentu harus ditelusuri ya kemana saja ini mengalir. Saya duga ini mengalir ke mana-mana ya, karena jumlahnya yang begitu banyak ya, 222 miliar ya. Itu kan jumlah yang sangat banyak seperti itu, dan kita baru melihat aset-aset dari hasil pemeriksaan KPK kan itu jauh sekali dari ratusan miliar gitu ya. Nah ini sekarang kemana yang lain? Termasuk juga saya menyoroti mengenai posisi Pak Ridwan Kamil ya.
yang kemudian tadi oke sudah dipanggil ya, tetapi dari statement beliau tidak tahu ya dan lain sebagainya. Bagi saya, ingat loh, posisi dia kan saat ini sebagai saksi ya yang tidak bisa mengingkari. Saya berharap teman-teman saya di KPK itu bukan hanya memperdalam ya terkait dengan keterangan yang bersangkutan, tetapi juga melakukan konfrontasi ya dengan saksi-saksi lainnya. Karena sekali lagi, kalau misalnya jawaban yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil itu, artinya ngapain KPK sampai menggeledah rumahnya, ngapain KPK sampai menelusuri aset-aset yang terkait dengan dia, ngapain KPK memeriksa orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kapan 5 orang ini, saya pikir seharusnya tidak dalam waktu yang lama ya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan, karena kasus ini juga sudah berlangsung lama ya, sekitar 6 sampai 7 bulan. Seperti itu, Mbak. Baik, harusnya tidak berlangsung lama. Nah, kalau Bang Boyamin, seberapa yakin Anda kalau kasus ini bisa segera seperti harapan Anda naik ke meja hijau? Padahal kalau kita lihat pemanggilan RK saja baru dilakukan di 2 Desember ini. Padahal kasus sudah dari Februari. Nah, mungkin apakah ada tekanan-tekanan politik mungkin atau selain unsur soal persoalan hukum ya yang bisa menjadi pengaruh atau pendistraksi dalam perjalanan kasus ini? Bagaimana, Bang Boyamin? Ya, saya yakin ada tekanan politik, tapi saya tidak bisa menjelaskan, susah gitu aja. Ya, tapi kan sederhana aja bagi saya, kalau mangkrak ya saya gugat gitu. Dan kemudian untuk segera dibawa ke pengadilan. Gitu. Dan saya toh juga beberapa kali dikabulkan untuk berhadapan dengan KPK. Gitu. Dan itu menjadikan semua supaya segera dituntaskan. Ya, mudah-mudahan 3 bulan ke depan lah untuk segera dibawa ke pengadilan. Karena ini saya anggap saksi terakhir yang harus diperiksa. Habis itu mestinya pemberkasan diserahkan kepada jaksa penuntut umum, dan itu karena satu atap mestinya yang mudah dinyatakan lengkap. Terus tahap 2 dibawa ke pengadilan, para tersangkanya otomatis ya ditahan para tersangkanya itu. Jadi saya kasih deadline 3 bulan lah. Kalau 3 bulan ini tidak dibawa ke pengadilan, ya saya gugat nanti gitu. Itu aja, Mbak. Dan kemudian formulanya ya sebenarnya sederhana itu, bahwa Ridwan Kamil itu dalam posisi adalah dia wakil pemegang saham pengendali, artinya punya kekuasaan kewenangan untuk menentukan direksi dan komisaris itu. Dan justru beliau pemegang saham itu harus mengawasi, apalagi sebagai gubernur gitu. Dan rangkaian penyitaan saya tambahi dari Yudi tadi, penyitaan mobil dan motor gede Royal Enfield itu. Nah, KPK kan sudah menyita. Kalau penyitaannya salah kan bisa dibuat pra peradilan. Masa KPK seceroboh itu gitu. Dan tadi kan sudah disampaikan juga ada dana non budgeter. Itu kan sebenarnya ini Mbak Sosa perkara mudah, karena ini diduga fiktif. Kalau tidak fiktif ada markup itu. Nah, itu kan tidak seperti bangun gedung, harus kita cek kawatnya berapa, semennya berapa, harus dihitung dan harus dicek pakai tenaga ahli yang sipil segala macam. Ini kan hanya semata-mata gampang. Anggaran untuk iklan berapa? Anggap aja misalnya 1 triliun. Terus yang dibayarkan kepada vendor yang betul-betul iklan itu berapa? Misalnya gitu kan. Ini ya 750 miliar misalnya gitu. Nah, terus 250 miliar ini terus dinikmati siapa? Nah, atau dipakai apa? Nah, berarti kan kalau dari pembicaraan KPK dipakai dana non-budgeter. Dana non-budgeter diduga untuk membiayai. Kan itu. Apa-apa termasuk diduga bisa jadi terkait dengan mobil Mercy dan motor Royal Enfield itu sisi yang kanan. Sisi kiri kan gampang. Apakah Pak Ridwan Kamil tadi kan KPK juga menyampaikan pendapatannya, penghasilan selaku gubernur berapa? Terus dilaporkan LHKPN bagaimana atau tidak? Nah, motor dan Mercy ini dimasukkan LHKPN enggak? Diduga kan dulu tidak. Nah, berasal dari mana uang itu? Nah, apakah dua fakta kanan dan kiri ini nyambung? Misalnya ternyata uangnya dari yang itu dana non budgeter itu. Tapi bisa jadi Pak Ridwan Kamil memang tidak tahu. Tapi kan sebenarnya minimal Pak Ridwan Kamil kan melaporkan kepada KPK, saya terima motor sama mobil ini tolong dilacak, saya boleh nggak menerima ini gitu. Ya seperti dulu saya, meskipun saya bukan pegawai negara, tapi ketika dapat duit $100.000 karena saya sedang menangani perkara, saya laporan KPK. Meskipun KPK mengembalikan uang itu $100.000 Singapura itu, tetap saya tidak terima karena saya merasa tidak berhak, kan gitu.
Masa harus kayak begini itu kan pejabat-pejabat negara itu harus paham istilah gratifikasi itu bagaimana memperlakukannya. Dalam jangka waktu maksimal 30 hari harus lapor KPK. Boleh nggak saya terima ini? Seperti dulu pernah ada gitar dari Metallica untuk Pak Jokowi waktu gubernur. Nah, itu kan kemudian diambil oleh KPK, dianggap tidak berhak. Itu. Jadi ini mestinya Pak Ridwan Kamil itu kan sering mengatakan literasi gitu. Dan untuk pembelajaran, pencerdasan masyarakat, juga pencerdasan hukum itu ketika Pak Ridwan Kamil lalai atau abai atau bahkan sengaja tidak melaporkan harta-hartanya ini kepada LHKPN. Kenapa? Kalau melapor kan bisa dilacak ini perolehan dari mana dan boleh nggak Pak Ridwan Kamil menerima ini. Lah kalau itu kemudian ada titik temu bahwa duit-duit yang dipakai untuk membiayai atau membeli mobil atau motor gede itu berasal dari dana non-budgeter, meskipun Pak Ridwan Kamil tidak mengetahuinya, tapi ada kesalahan Pak Ridwan Kamil karena tidak melapor KPK sebagai gratifikasi. Itu, Sosya. Makasih. Baik, sepertinya memang kasus ini mudah ya kalau kita simak tadi apa yang Bang Boyamin katakan. Tetapi saya tertarik untuk soal Anda menyebut saksi ini saksi terakhir. Apakah memang artinya jika sudah dilihat nih kolom kanan dan kolom kiri seperti yang tadi Bang Boyamin katakan ada ketidaksesuaian otomatis ya menjadi pengguna rompi orange, tidak perlu lagi ditelusuri kemana aliran yang diduga 222 miliar kerugian negara akibat ada selisih antara dana yang sebenarnya digunakan dengan dana yang tertulis, Bang. Ya sudah ada, saya yakin KPK sebenarnya nih, makanya saya ngomong ini saksi terakhir, duit 200-an miliar sekian itu sudah ketahuan kok digunakan untuk apa. Karena Korsek itu, sekretaris perusahaan itu dan bahkan direktur utama kan sudah dijadikan tersangka. Itu artinya direktur utama itu harusnya kan mengawasi, mengetahui uang itu untuk digunakan apa, tidak boleh dan yang mana yang boleh. Dan sebenarnya harusnya tidak boleh. Kalau memang itu untuk biaya iklan hanya 750 miliar, ya harus 750 miliar itu aja. Jangan dibuat 1 triliun yang kemudian 250 miliarnya dijadikan dana non-budgeter. Saya yakin KPK tidak gegabah, tidak akan menjadikan tersangka mantan dirut kalau tidak mengetahui pengelolaan dana non-budgeter ini. Nah, ini yang kemudian menyetujui aja sudah salah. Bukan soal ikut menikmati atau menyuruh dipakai apa-apa. Karena merugikan Bank Jabar Banten. Harusnya dia keluar duit 750 miliar tapi mengeluarkan 1 triliun misalnya begitu. Dan duit 250 miliar ini kan bisa dipakai untuk pinjaman kepada petani, nelayan, atau dipakai kegiatan yang membuat kantor baru atau memperbaiki sistem IT-nya. Kan besar 250 miliar itu. Nah, inilah yang kemudian diendus oleh KPK dan diproses penyidikan dan menetapkan tersangka. Jadi bukan sekedar pada posisi yang istilahnya sesuatu yang tidak tahu, sesuatu yang kemudian ini nampak karena uangnya besar, ini by design gitu loh. Bahkan sampai level itu direncanakan dengan matang. Udahlah kita supaya punya dana non budgeter kita buat aja, biaya iklannya kita gelembungkan. Nah, kerjasama dengan agen-agen asuransi yang bisa diajak kerjasama untuk menggelembungkan itu. Dapatlah duit itu. Dan duit itu dipakai untuk apa. Itu aja jadi dana non-budgeter itu aja udah salah, apalagi kemudian dipakai yang diduga yang jelas tidak sesuai peruntukannya, bahkan diduga untuk kepentingan pribadi-pribadi orang yang punya kewenangan. Nah, ini loh justru yang saya kira akan gamblang kalau ini segera disidangkan dalam pengadilan tipikor. Dakwanya akan ketahuan kok semuanya hal itu. Jadi kita percaya pada KPK akan serius kita dorong dan kemudian kita kawal, kita awasi. Itu aja Mbak Sosa. Baik, jadi 222 miliar sebenarnya sudah dikantongi ya Bang Boyamin, dan juga modusnya sebenarnya ini bukan modus baru, ini modus yang sudah sering kita lihat di mana-mana ya. Tidak hanya di instansi pemerintah tetapi juga di berbagai lini. Ini merupakan modus yang paling sering juga menjadi kasus pidana. Saya begini loh Sosa, misalnya di sebuah pemerintah daerah itu misalnya membeli plakat gitu. Dan membelinya ditulis 1.000 buah. Tapi kenyataannya hanya dibelikan 400 buah. Lah yang 600 buah itu kan berarti tidak ada plakat. Nah, plakat itu diberikan siapa-siapa kan nggak ketahuan. Seakan-akan sudah pesan 1.000 buah. Padahal satu plakat misalnya harganya 1 juta. Udah 100 juta kan yang dikeluarkan. Tapi sebenarnya hanya 40 juta aja kan yang dibelanjakan, yang 60%-nya kan dibuat bancaan. Ini hal-hal yang biasa gitu, yang kecil-kecil, buku, beli kertas, beli kalender, beli yang kecil-kecil atau catering yang di markup atau yang kerjasama dengan makan minum yang menyediakan itu
ini kan ngoprek anggaran itu kalau saya itu udah kayak rasanya masa negara ini dikelola seperti ini sih gitu. Dan Betul. di Bank Jabar Banten juga masa begitu juga sih, di bank lain apakah BUMN juga begitu sih? Ya bisa jadi kalau di KPK ini rajin semua banyak hal yang bisa ditemukan. Itu aja susah masih. Baik, baik. Nah, kalau begitu dengan kasus yang modusnya sangat sering kita lihat di mana-mana, Bang Boyamin juga yakin bahwa sebenarnya terkait dengan urut-urutannya dalam dakwaan nanti akan terlihat dengan jelas. Lantas Mas Yudi, apakah ada catatan mungkin terkait dengan kinerja teman-teman Anda yang masih bertugas di KPK agar lebih transparan mungkin ke depannya dan jangan sampai nunggu ada ancaman untuk pra-peradilankan baru dipanggil nih orang-orang yang menjadi kunci dalam kasus-kasus yang sangat merugikan negara seperti ini. Bang Mas Yudi. Saya pikir untuk status 5 orang tersangka kan sudah jelas ya. Dan ketika KPK itu sudah mendapatkan hasil audit ya, seharusnya segera dilakukan penahanan. Berarti saat ini KPK belum mendapatkan ya, karena saya belum tahu ya bahwa kelima orang ini akan dipanggil oleh KPK kemudian ditahan. Jadi kalau di KPK biasanya Mbak, kita menahan orang itu kalau memang sudah mendapatkan laporan audit ya terkait dengan kerugian negaranya. Itu yang pertama. Ya kita berharap tentu laporannya sudah didapatkan oleh KPK dan KPK segera memanggil ya kepada 5 orang tersebut dan segera lakukan penahanan. Karena batas waktu penahanan juga bagi saya lama ya, karena pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu 4 bulan ya. Dan KPK kan memang tidak pernah sebelum masa tahanan berakhir selama 4 bulan itu kasusnya tidak tuntas sehingga dilepas. Kemudian selanjutnya yang kedua, bahwa tentu kita berharap pemeriksaan terhadap Pak Ridwan Kamil ini bukan hanya sekedar dari desakan publik ya. Yang penting akhirnya KPK memutuskan untuk memanggil Pak Ridwan Kamil pada saat ini ya, tetapi juga memang merupakan kebutuhan dari penyidik untuk mengembangkan perkara ya, tidak hanya untuk memuaskan publik bahwa apakah Pak Ridwan Kamil sudah dipanggil, sudah apapun keterangannya KPK tidak peduli gitu ya. Tetapi bagi saya ketika Pak Ridwan Kamil menyampaikan kepada publik bahwa beliau tidak tahu, tidak terlibat ya, tidak mengetahui aksi korporasi dan lain sebagainya ya, termasuk aliran dana, bagi saya ini tentu akan menguji ya integritas dari penyidik KPK. Mengapa kemudian dengan semudah itu ya seorang gubernur Jawa Barat yang pada waktu itu adalah wakil dari PSP ya, pemegang saham pengendali, bisa mengatakan seperti itu kepada publik ya, seolah-olah tidak ada beban dari semua proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Jadi bagi saya ini KPK tentu pemeriksaan ini seharusnya bukan hanya formalitas tetapi juga untuk pengembangan kasus ya, dari kasus BJB ini. Jangan sampai nanti hanya terlokalisir ya dari orang-orang yang sudah dilakukan penetapan tersangka ini. Karena tadi saya katakan uang itu jumlahnya sangat banyak, 222 miliar perhitungan kerugian keuangan negara dugaannya. Jadi saya pikir akan banyak orang-orang ya yang menikmati ini. Itulah sebabnya maka siapapun yang menikmati aliran dana ini ya, itu yang harus juga diseret ke meja hijau. Begitu Mbak. Baik, kalau begitu baik silakan Bang. Ini Lukas NMB, lawyernya ketika dia dianggap kampanye membela kliennya itu bahkan diproses menghalangi penyidikan loh. Lah kalau Pak Ridwan Kamil ini apa yang dinyatakan itu tidak benar, nanti terbukti di pengadilan, bisa dikenakan menghalangi penyidikan karena memberitahu masyarakat seakan-akan dia tidak terkait bahwa membeli mobil dan sepeda motor itu dari uang pribadi, ya bisa aja itu satu. Kedua, kabar gembira KUHP kita yang baru, perkara mangkrak itu jadi objek pra-peradilan. Jadi saya lebih kuat lagi itu. Kalau nanti tahun depan sudah berlaku kan KUHP kita kan. Ya, 1 Januari. Selain penetapan tersangka, penghentian penyidikan, perkara yang mangkrak, yang ditelantarkan menjadi objek pra-peradilan. Lah, telantar dan mangkrak itu berapa bulan? Lah, kalau saya tidak usah 6 bulan, 3 bulan aja ya sudah bisa. Nah, ini KPK atau penyidik atau penegak hukum apapun sekarang harus betul-betul profesional, karena kalau enggak
dia bisa diperadilankan oleh pelaku atau tersangka, juga bisa diperadilankan oleh korban. Nah, kalau korupsi diwakili siapa? Ormas, LSM, putusan Mahkamah Konstitusi kan begitu ya, Josya. Jadi ya Baik. mudah-mudahan KPK makin bagus lah, semakin menegakkan keadilan dengan secepatnya sebagaimana Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pasal 25 gitu. Karena keadilan yang tertunda sama dengan bukan keadilan. Masih, Josya. Baik, keadilan yang tertunda sama dengan bukan keadilan. Menarik untuk kita bersama-sama bagaimana babak kelanjutan dari kasus ini, apalagi seperti kata Bang Boyamin, KUHP akan berlaku yang baru di 1 Januari 2026. Jadi mungkin akan ada perubahan terkait dengan bagaimana cara-cara penanganan atas kasus-kasus hukum khususnya untuk Tipikor ya. Terima kasih, kita akan nantikan ya, jangan sampai ketemu 3 bulan lagi ya Bang Boyamin, dari tanggal 2 Maret nih kalau tidak salah nih, pra-peradilan bisa diajukan. Baik, salam sehat Abang Boyamin dan juga Mas Terima Yudi. kasih.